kabarnya hari ini? Pasti sehat dong. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan. Yuk kita semua berdiri, kita menyanyi lagu Cuit-Cuit. Ayo Kak. Kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bangkit berdiri lagi, kita menyanyi Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik, yuk kita menyanyi lagi Sukacita. Masih berdiri. Bangkit. Selama kita melakukan kegiatan dan aktivitas, terkadang kita lupa kalau kita tidak mengasihi dan membuat sedih hati orang di sekitar kita. Hati mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek, itu semua membuat hati Tuhan pun sedih. Mari sama-sama kita memohon ampun sama Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah. Mohon ampuni kami. Yuk adik-adik kita menyanyi Allah itu baik.
menerima berita anugerah yang terambil dari Mazmur 16 ayatnya yang ketiga. Orang-orang kudus ada di tanah ini. Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, kita masih semangat kan? Kita nyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 16 ayatnya yang kedua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Adik-adik, sebelum masuk firman Tuhan, yuk kita menyanyi Mari Masuk. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Kak Evi yang akan menceritakan firman-Mu. Kiranya berilah hikmat daripadanya, agar ia dapat berkata seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Nah, Kakak Evi harap kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sekalipun hanya dari rumah, tetapi tetap harus semangat mengikuti sekolah minggu. Semua duduk yang manis. Oh iya, jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Nanti kita akan baca sama-sama di akhir cerita. Nah, cerita yang akan Kakak Evi sampaikan hari ini masih sambungan dari cerita-cerita kakak-kakak yang lalu. Saat ini cerita tentang Bapak Yosua yang masih dipakai oleh Tuhan untuk menuntun orang Israel masuk tanah Kanaan. Nah, adik-adik masih ingat enggak nih cerita pada tanggal 16 Agustus yang lalu? Ya, di sana berkisah tentang para pengintai, 12 orang pengintai yang dikirim kepada tanah Kanaan untuk melihat, oh bagaimana nih tanah Kanaan keadaannya. Wah, bapak-bapak yang disuruh pergi melihat keadaan tanah Kanaan itu, pulang itu mereka bilang, aduh, tanah Kanaan itu penuh dengan orang-orang yang besar badannya, kuat, tinggi-tinggi.
Sedangkan kita ini, kita udah capek berjalan, tidak mampu melawan mereka. Wah, tapi Bapak Yosua semangat. Tidak, kita tetap harus semangat. Tuhan sudah menjanjikan untuk memberikan kita tanah Kanaan untuk kita tempati. Karena itu saya yakin Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita. Kita tidak boleh takut. Wah, Bapak Yosua datang berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa, dia meminta kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan menjawab, Bapak Yosua, kau tidak boleh takut. Orang-orang Kanaan pasti akan bisa kalahkan bersama dengan orang-orang Israel. Wah, Bapak Yosua semakin yakin adik-adik ya. Nah, sekalipun orang-orang Kanaan itu tinggi-tinggi badannya, besar-besar, kuat-kuat, tetapi ada yang jauh lebih kuat daripada orang-orang Kanaan itu adik-adik. Siapa? Ya, Tuhan orang Israel ya. Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Dia yang lebih kuat daripada orang Kanaan. Karena itulah Bapak Yosua yakin bahwa setiap menghadapi atau melawan orang-orang Kanaan, orang Israel pasti berhasil. Karena Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kekuatan dan pasti memberikan kemenangan. Wah. Jadi banyak sekali orang yang dilawan oleh Bapak Yosua adik-adik ya bersama dengan orang-orang Israel ini. Ada orang Ai, ada orang Amori, ada orang Yabin, dan masih banyak lagi kelompok-kelompok di dalam tanah Kanaan itu adik-adik ya. Dan mereka semua kuat-kuat. Mereka semua bersatu melawan orang Israel. Nah, satu bangsa hanya melawan begitu banyak kerajaan, tetapi Tuhan lebih berkuasa. Karena apa? Orang Kanaan ini yang disembah itu adalah dewa-dewa, patung-patung. Jadi Tuhan itu sebenarnya melawan dewa-dewa atau patung-patung yang disembah oleh orang-orang Kanaan. Tentu saja Tuhan orang Israel pasti menang. Ya, pasti bisa mengalahkan orang-orang Kanaan. Wah, itulah yang membuat Bapak Yosua yakin ya adik-adik. Nah, peperangan terus terjadi, tetapi kemenangan selalu diperoleh dan dinikmati oleh orang Israel. Dan akhirnya tanah Kanaan itu satu persatu bisa ditempati oleh orang Israel. Luar biasa. Nah, kenapa bisa? Karena Tuhanlah yang menjadi pahlawan atas mereka. Tuhan selalu menolong orang Israel, Tuhan juga selalu bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan jugalah yang memberikan kemenangan kepada orang Israel. Luar biasa. Kalau Tuhan memberikan kemenangan, tentu tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan Tuhan juga sudah menjanjikan kepada orang Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Dan seperti itu jugalah Tuhan juga menepati janjinya untuk memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Luar biasa tuntunan Tuhan ya adik-adik. Dari Mesir, keluar dari Mesir, di dalam perjalanan sepanjang di padang gurun, dan akhirnya masuk tanah Kanaan pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Adik-adik, Bapak Yosua ini sudah begitu lama berperang melawan orang-orang yang tinggal di Kanaan ya. Mereka pasti sangat merasa lelah, capek sekali. Tapi bersyukur kepada Tuhan, peperangan sudah selesai. Ya, Bapak Yosua telah memimpin orang Israel berperang melawan orang-orang Kanaan, ya, dengan kekuatan daripada Tuhan, dan mereka menang dalam semua peperangan itu. Dan semua orang yang tinggal di Kanaan itu telah dikalahkan. Hebat. Dan Tuhan yang hebat itulah yang telah memberikan kekuatan dan kemenangan kepada orang Israel. Dia yang menolong dan memberikan kemenangan kepada Yosua, Bapak Yosua, dan juga kepada orang-orang Israel. Dan Tuhan membuat suatu rencana yang indah bagi orang-orang Israel, yaitu tempat tinggal. Orang Israel memiliki tanah Kanaan itu untuk bisa tinggal di situ selamanya. Nah,
Kata Bapak Yosua, sekarang kita sudah aman. Tidak ada lagi perang. Kita akan tinggal di tempat ini, kita akan tenang selama-lamanya. Kalian semua orang-orang Israel harap tenang. Ya, dan saya akan membagikan tanah Kanaan yang begitu luas ini untuk menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya. Sesuai dengan perintah dari Tuhan. Nah, kata Bapak Yosua, wah luar biasa. Setelah perjalanan yang begitu panjang, melelahkan ya, akhirnya mereka bisa bernafas lega dengan mendapatkan tempat tinggal yang luar biasa telah dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan menepati janji untuk memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Nah, ternyata rumah dan tempat tinggal itu merupakan pemberian dari Tuhan adik-adik ya. Karena itu kita juga harus selalu bersyukur memelihara tempat tinggal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Rumah kita jaga supaya tetap terawat dengan bersih. Kemudian juga pada saat kita mengalami hal-hal yang menyedihkan, minta kepada Tuhan untuk selalu memberikan ketenangan kepada kita. Seperti itu yang dilakukan oleh Bapak Yosua dan orang-orang Israel pada saat mereka menghadapi peperangan. Tuhan selalu berserta dengan mereka karena mereka tidak pernah berhenti meminta pertolongan dan permohonan untuk selalu dijaga oleh Tuhan. Dan Tuhan membuat mereka selalu berhasil. Wah, luar biasa adik-adik ya. Nah, demikian cerita kita ya hari ini. Judulnya adalah Merebut Tanah Kanaan. Apa adik-adik? Merebut Tanah Kanaan. Ayo kita baca sama-sama Alkitab kita dari kitab Yosua. Yosua pasal 10. Kita akan baca mulai ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Yang belum pintar buka Alkitabnya, minta tolong mama, papa, oma, opa ya untuk bantu buka kitab Yosua. Yang sudah pintar boleh ya buka sendiri. Yosua pasal 10, kita akan baca 3 ayat saja dari ayat 12, 13 dan 14. Ayo kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ya, demikian cerita kita adik-adik ya. Oke, sama-sama lipat tangannya. Kita akan berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami jangan teriak-teriak, jangan berlomba-lomba. Harus dengan sungguh-sungguh berdoa dan dengan tenang berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian cerita kita. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Salam sehat. Nah adik-adik yuk semuanya berdiri. Kita mau merespon cerita kita hari ini dengan bernyanyi Ku Berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan,
selanjutnya kita akan memberikan persembahan syukur kita buat Tuhan sambil menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Tutup matanya, kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan Yesus mau berkati, biarlah persembahan kami dapat digunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sebelum kita berdoa syafaat, kita mau menyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik kami, sekolah minggu kami. Tuhan Yesus berkati dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya. Kiranya mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, taat kepada papa dan mama, terlebih taat dan takut akan Tuhan. Berkati juga papa dan mama dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau berkati, beri mereka hikmat, kebijaksanaan dalam mendidik kami. Kiranya mereka boleh mendidik kami hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Beri kami semua keikhlasan, ketulusan dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan bumi kami. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa dan bumi kami Tuhan. Kiranya kami boleh kembali beraktivitas seperti dahulu lagi. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang tidak sempurna. Tuhan Yesus mau dengar dan sempurnakan. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, semuanya berdiri, kita mau nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.